Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, pada saya Aulia Firdatunisa dan rekan saya Yasmin Indah Hasari. Pada kesempatan kali ini kami akan mengeksplorasi salah satu tools penting dalam dunia pengembangan perangkat lunak yaitu Git. Pada video ini kami akan membantu teman-teman melalui yang pertama pengenalan Git dan spesifikasinya, kedua fitur-fitur utama Git, yang ketiga, tutorial cara penggunaan Git dari instalasi hingga penerapan fitur-fitur seperti commit, branching, dan pengelolaan repositori remote. Selanjutnya, kami akan menyampaikan bagaimana Git mendukung evolusi software dan manajemen konfigurasi dalam pengembangan perangkat lunak. Eh, Git merupakan sistem kontrol versi terdistribusi yang memungkinkan banyak pengembang bekerja pada proyek yang sama tanpa konflik. Git digunakan untuk pelacak perubahan pada file proyek, khususnya dalam pengembangan perangkat lunak dan memungkinkan kolaborasi yang efisien di antara tim. Untuk cara instalasinya, untuk cara instalasinya, eh, yang pertama, untuk perangkat Windows bisa mendownload Git pada tautan berikut. Nah, untuk perangkat yang bersistem operasi Windows, unduh installernya pada link yang tertera, kemudian jalankan dan ikuti instruksinya. Selanjutnya, untuk perangkat yang bersistem operasi Linux, install dengan menggunakan package manager, contohnya pada Ubuntu dengan perintah sudo apt install git. Nah, untuk perangkat yang menggunakan sistem operasi Mac OS bisa menggunakan Homebrew dengan perintah brew install git. Next. Git tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya, Git memiliki distributed version control yang memungkinkan semua developer memiliki riwayat penuh proyek. Setiap pengembang memiliki salinan lengkap dari repository yang membuat pengembangan lebih cepat dan tidak bergantung pada server pusat. Ini juga memudahkan kolaborasi dalam proyek yang besar. Nah, yang kedua, Git Git memungkinkan pengguna untuk membuat cabang yang terpisah dari kode utama, memungkinkan pengembangan fitur, eksperimen, atau bug fix tanpa mengganggu kode utama. Yang ketiga, Git memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan layanan continuous integration atau continuous deployment modern seperti GitLab dan GitHub yang memungkinkan salah satu alasan mengapa Git begitu populer dalam pengembangan perangkat lunak. Untuk kelebihan yang terakhir yaitu Git gratis dan open source. Nah, kemudian untuk kekurangannya, Git bagi pengguna baru, banyaknya fitur, perintah, dan konsep Git bisa menjadi hambatan awal yang membingungkan. Kesalahan kecil juga bisa berakibat fatal pada kode proyek. Oleh karena itu, pemahaman bertahap dan latihan teratur sangat diperlukan untuk menguasai penggunaan Git. Untuk kekurangan yang kedua, konflik merge yang kompleks dalam Git memerlukan pengalaman dan pemahaman mendalam tentang kode, proyek, dan cara kerja Git. Meskipun pemula bisa belajar menyelesaikan konflik, seringkali mereka merasa kesulitan untuk mengatasi konflik yang terjadi di banyak tempat atau file sekaligus. Seiring waktu, dengan latihan dan pengalaman, pengembang akan lebih terampil dalam menangani konflik merge secara efisien. Next. Selanjutnya, saya akan menyampaikan fitur-fitur pada Git. Nah, fitur yang pertama pada Git yaitu version control. Git mampu menyimpan riwayat setiap perubahan kode. Yang kedua, branching.
Git dapat membuat cabang terpisah untuk bekerja pada fitur baru tanpa mengganggu branch utama. Yang ketiga, merging. Git dapat menggabungkan branch yang berbeda menjadi satu. Yang keempat, collaboration tools. Kolaborasi antar developer menggunakan repository remote. Yang kelima, staging area. Git dapat menyediakan ruang sementara sebelum commit dilakukan. Yang terakhir, rebase. Git dapat mengubah riwayat commit secara lebih fleksibel daripada merge. Nah, sekian yang saya sampaikan untuk langkah-langkah untuk hubungan Git dengan evolusi software dan configuration management akan disampaikan oleh rekan saya Yasmin. Pada Yasmin disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai hubungan Git dengan evolusi software dan configuration management. Git memiliki peran penting dalam evolusi software dan manajemen konfigurasi, karena sifatnya sebagai sistem kontrol versi yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak lebih efisien, terstruktur, dan kolaboratif. Adapun beberapa hubungan Git dengan evolusi software ini, yang pertama, pencatatan riwayat perubahan atau version control, di mana Git membantu melacak setiap perubahan yang dilakukan pada kode selama pengembangan software. Lalu yang kedua, kolaborasi tim yang efektif, di mana Git memfasilitasi kolaborasi antara pengembang melalui mekanisme branch and merge. Pengembang bisa bekerja secara paralel pada fitur yang berbeda tanpa saling mengganggu. Lalu yang ketiga ada pengelolaan konfigurasi, yaitu Git memastikan bahwa setiap perubahan terhadap konfigurasi, dependensi, atau pengaturan lain dalam proyek tersebut terdokumentasi dengan baik. Lalu yang keempat, mengelola versi rilis software. Dengan adanya tag digit, perilisan software bisa ditandai dengan jelas. Hal ini memudahkan pengembang dalam menandai versi stabil yang siap dipakai, sekaligus menjaga manajemen rilis tetap terstruktur. Lalu yang terakhir, membantu proses otomatis pengujian dan rilis atau CI/CD. Git mendukung proses CI/CD atau Continuous Integration dan Continuous Deployment, di mana perubahan kode yang diajukan ke repository akan diintegrasikan dan diuji secara otomatis. Hal ini membantu evolusi software menjadi lebih cepat dengan mengurangi kesalahan manual dan memastikan bahwa perubahan selalu teruji sebelum dirilis. Lalu selanjutnya langkah-langkah cara penggunaan Git. Di sini terdapat 4 langkah yang akan saya demonstrasikan nanti. Yang pertama, membuat repository baru. Lalu yang kedua, menambahkan file ke dalam repository tersebut. Lalu yang ketiga, membuat dan menggabungkan branch. Lalu yang terakhir, menggunakan remote repository di GitHub. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi terhadap langkah-langkah cara penggunaan Git. Di sini yang pertama kita akan membuat folder untuk repository dengan memasukkan perintah seperti ini. Dan kita akan menamakan folder tersebut dengan nama latihan Git. Kemudian kita akan masuk ke dalam folder tersebut. Dan kita inisialisasi repository Git ini dengan git init. Bisa kita cek di local disk D bahwa folder yang telah dibuat ini sudah ada. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan file kode ke dalam folder tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan file kode ini dalam bentuk HTML. Dan saya akan memindahkannya ke dalam folder ini secara manual. Nah, pemindahan file ini bisa dilakukan secara manual ataupun lewat terminal CMD. Lalu kita akan mengecek terlebih dahulu status dari repository tersebut. Nah, output yang tertera bahwa file index.html tadi sudah masuk dalam repository tersebut, namun belum dilakukan commit. Maka dari itu, kita akan melakukan commit dengan mengetikkan perintah add nama file terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan commit dengan perintah git commit -m
Dan pada saat melakukan commit, kita bisa menambahkan pesan ataupun tag pada perubahan file tersebut. Di sini saya akan memasukkan pesan commit pertama, misalnya. Kita cek kembali git status. Nah, output yang keluar bahwa tidak ada file yang harus di-commit. Maka dari itu kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuat branch baru. Pembuatan branch ini bisa memudahkan para pengembang untuk melakukan pengembangan suatu software tanpa adanya konflik. Dan sebelum membuat branch ini, kita akan mengecek branch apa saja yang ada pada repository ini. Sini outputnya bahwa pada repository ini terdapat satu branch, yaitu branch my, dan kita akan membuat satu branch lagi dengan nama about. Misalnya, kemudian kita akan masuk atau mengakses branch tersebut dengan perintah git checkout about. Nah, kita sudah berpindah dari branch my ke branch about. Kemudian kita akan mencoba menambahkan file kode lagi pada branch tersebut. Kita lakukan commit, namun kita akan mengecek status dari file tersebut dengan melakukan git status. Nah, output yang keluar sama seperti tadi pada saat kita menambahkan file index.html di branch main. Maka dari itu kita akan melakukan commit pada file about ini dengan menambahkan pesan commit kedua. Nah, setelah itu kita bisa mengecek atau menampilkan riwayat commit lengkap yang telah kita lakukan dengan menggunakan perintah git log. Nah, di sini tertera bahwa saya melakukan commit pertama pada tanggal dan jam sekian, kemudian commit kedua pada tanggal dan jam sekian. Lalu selanjutnya kita akan menggabungkan branch main dengan branch about tersebut. Yang pertama kita akses kembali branch main-nya. Kemudian kita ketikkan perintah git merge about. Nah, maka dari itu branch main dan branch about sudah tergabung. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan remote repository GitHub. Yang pertama kita akses website GitHub-nya terlebih dahulu, kemudian kita membuat repository baru pada GitHub tersebut. Misalnya kita namain repository tersebut dengan nama git. Lalu selanjutnya kita akan memindahkan repository yang tadi telah kita buat ke dalam GitHub ini dengan mengopikan link HTTPS ini. Kemudian kita masukkan perintah git
git remote at origin. Kemudian kita masukkan perintah git branch main. Perintah ini untuk memasukkan repository pada branch main ke dalam GitHub. Kemudian git push. Setelah itu kita akan cek. Nah, dua file kode tersebut beserta branch main telah kita masukkan ke dalam GitHub. Sekarang kita akan mencoba memindahkan branch about juga, karena di sini masih terdapat satu branch, yaitu branch main. Kita masukkan perintah yang sama. Lalu kita cek kembali di GitHub-nya. Nah, bisa dilihat sudah ada dua branch pada repository yang telah kita buat ini. Kemudian pesan commit juga bisa kita lihat pada website GitHub ini yang telah kita buat tadi. Nah, mungkin cukup sekian untuk demonstrasi pada langkah-langkah penggunaan GitHub. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi kali ini, Git adalah sistem kontroversi terdistribusi yang memudahkan pengembang melacak perubahan kode dan bekerja secara kolaboratif. Fitur seperti branching, merging, dan dukungan untuk remote repository memungkinkan pengembang software yang lebih terorganisir dan efisien. Dengan Git, setiap pengembang dapat bekerja pada fitur yang berbeda tanpa mengganggu kode utama. Selain itu, integrasi Git dengan layanan CI/CD membantu mempercepat proses pengujian, memastikan kualitas kode, serta memperlancar rilis software secara otomatis dan tepat waktu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.